komunikasi itu ternyata hal yang kita kira simpel selama ini itu ternyata komunikasi. Bahkan ketika kita cuma ngangguk, kita senyum, itu komunikasi. Itu komunikasi guys. Literally kayak gitu, dan banyak lomba dan ternyata kelompok aku tuh menang di semua gamenya. Kita juara 1. Itu tuh seru sih karena gamenya banyak banget. Aku nggak biasa, dari dulu aku ikut lomba kegiatan di SMP, SMA, SD, aku nggak pernah se-excited itu. Tapi pas kuliah kemarin makan kok kebakar banget semangat, jadi kayak seru aja. Mau kotor-kotoran juga nggak apa-apa gitu. Terus terkait kepolitikan gitu, apakah sering dibahas? Iya, gitu sering ya? juga. Meskipun di luar jam kuliah. Iya, kayak di kantin lagi makan, Iya, tiba-tiba betul. bahas itu, kayak gitu sih. Iya. Oke. Secara singkatnya, love yourself lah. Terima Selalu. kasih Maria sudah memberikan peneguhan. Kalau misalnya kalian tanya kenapa obrolan kayak gini ya, namanya juga mahasiswa. Akhirnya setelah SN lulus, akhirnya masuk ketika hari pertama masuk perkuliahan gitu ya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Jenderal Sudirman, itu rasanya gimana? Seneng, bangga lah, bangga sama diri sendiri deh. Itu kan sebelum masuk kan ospek, Iya, aspek. dan biasanya FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu biasanya unik-unik gitu, kayak cara mengekspresikan dirinya kan khas gitu. Ospekmu asik nggak sih? Asik. Jelasin dong ospeknya ngapain? Aspek fakultas nih. Fakultas ya, fakultas. Fakultas, oke. Aspek fakultas itu kemarin kita otomatis kita yang pertama udah pasti banget kita itu ya keliling kampus fakultasnya, fakultas ya, kita tur kampus. Terus kita kenal UKM-UKM-nya, terus ternyata di ilmu komunikasi itu ternyata banyak teater. Fakultas nggak ada teaternya sih. Kita banyak teater yang udah mewakili lomba-lomba sampai di Jawa Tengah dan udah menang juga. Dan itu salah satu ciri khas karena nggak terbesit di ilmu komunikasi bakal ada itu gitu. Itu unik, salah satu aspek fakultas terunik itu gara-gara kita ada itunya. Terus kita juga ada Holigan. Apa itu? Holigan itu kayak apa ya? Kayak bukan organisasi sebenarnya, cuma kayak tim supporter gitu loh. Oke. Dan untuk setiap fakultas itu ada. Oh iya Untuk iya. FISIP yang terkenal tuh Holigan FISIP. Itu lambangnya oranye, ada apinya gitu. Pokoknya bajunya intinya identik hitam dan oranye. Itu buat olahraga apa? Semua olahraga? Semua olahraga. Oke. Kalau misalnya ada lomba atau apa gitu. Nah Supporter. itu kayak maskotnya FISIP. Oke. Nah itu kita benar-benar di tengah lapangan, terus kakak-kakaknya itu dateng, rombongan mereka gitu bawa bendera FISIP kayak gitu sih. Seru sih. Supporter di tribun Ya, supporter. stadion gitu. Iya, betul. Dan fakultas kita ada sih di INSIP. Tapi ya ada. Konsep ospeknya sendiri apakah unik? Sebenarnya aspeknya seperti pada umumnya. Kalau misalnya ospekku, menurutku ospeknya unik banget daripada universitas lain maupun prodi-prodi atau fakultas-fakultas di Atmajaya juga ya. Karena temanya itu arcade gitu, temanya game. Oh. Jadi kita betul-betul kita itu kalau misalnya orang main game, kalau ibaratnya yang masih level rendah kan namanya rookie. Itu namanya rookie. Terus juga kita punya pendamping kelompok. Terus nanti panitianya itu pakai kaos, terus logonya kayak game gitu. Jadi misalnya panitia yang ngurusin parkiran gambarnya setir, panitia yang ngurusin perlengkapan gambarnya palu atau sama apa gitu. Temanya video game gitu. Juga kelompok-kelompoknya dibagi kayak ada game-game online, game-game mobile, game-game kayak game papan, sampai game board istilahnya gitu. Kelompokku pasti dapatnya catur. Oh. Seru sih ya. Jadi mereka mengemas ospeknya dengan konsep game itu asik, dan kita harus mantengin website gitu, nanti questnya akan dihapus, tugas-tugasnya namanya quest gitu. Tertarik tapi pengen jadi panitia tahun depan. Asik, tapi apakah kita bisa bikin konsep yang bisa melebihi pas ospeknya tahun itu, aku belum kepikiran Kan itu konsep persiapin apa sih. nanti. Iya, tapi semoga ya nanti kalau ada dibuka mungkin daftar sih.
konsepnya asik gitu. Iya. Kalau setahu aku organisasi di kampus juga buat ikut penelitian itu seleksinya sulit banget sih, karena mereka ada wawancara. Wawancara juga Pastinya. beda sih. Iya, wawancaranya beda banget sama di SMA. Terus ada mata kuliah spesifik yang kamu sukai nggak sih selama satu semester kuliah di sini? Kemarin. Ada sih. Apa ya? Pengantar ilmu komunikasi. Kenapa pengantar ilmu komunikasi itu mengasihkan buat kamu? Karena dosen aku yang ngajar itu, dia itu ngajarnya itu in general gitu loh. Dia nggak terlalu terpaku dengan teori-teori ternyata. Tapi lebih ke apa sih ilmu komunikasi itu? Tapi lebih gimana ya, cara dia menjelaskan tentang matkul itu tuh enggak yang berdasarkan teori ini, berdasarkan ini, enggak. Dia kayak menjelajahi itu dengan perspektif ke depan dan dunia saat ini. Oke, Jadi yang kita relatable ngerasa dengan relate, iya. fenomena yang terjadi Iya. belakangan ini ya kan. Betul. Kalau mata kuliah favorit di selama satu semester ini itu public speaking. Sebenarnya kayaknya Kita sebenarnya itu berbeda sih. mata kuliah semester 2 yang dipindah ke semester 1 sebelumnya. Nanti katanya kan kamu dapat di semester 2 ada Iya, praktikum retorika kan ya. Itu public Basically ya itu sih sebetulnya sih. Dan kalau misalnya tadi bahas mengenai pengantar ilmu komunikasi ya, pengantar ilmu komunikasi itu adalah sebenarnya masih ringan-ringan aja, kayak kita dikasih tahu fakta komunikasi itu seperti ini loh. Nah ternyata kita selama ini sudah melakukan teori itu sebetulnya, terus tiba-tiba di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini dikasih tahu kalau kayak gini itu ada teorinya. Dan salah satu yang membekas dan selalu aku ingat dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi itu, komunikasi tidak dapat ditarik kembali. Itu yang selalu aku ingat. Jadi karena aku percaya ngomong itu enggak doang. Jadi sereceh-receh enggak pentingnya kamu ngomong itu berdampak pada orang. Jadi ya kita harus hati-hati banget sih ngomong. Padahal ya aku suka ngomong sembarangan juga sih. Tapi ya ternyata ngomong meskipun sereceh-receh mungkinnya tetap ada dampaknya sama orang. Dan ketika kita sudah ngomong sesuatu gitu ya, kata-katanya nggak bisa ditarik kembali. Iya betul. Apa yang kita ucapin itu dengan sikapnya harus dijaga gitu. Ada nggak kata-kata yang kayak gitu, Ria? Yang kamu dapetin di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi gitu? Salah satu fakta. Ternyata oh gini tuh komunikasi itu. Komunikasi itu ternyata hal yang kita kira simpel selama ini itu ternyata komunikasi. Bahkan ketika kita cuma ngangguk, senyum, itu komunikasi. Itu komunikasi guys. Jadi kalau kalian ketemu orang nih, kalian senyum, itu tuh komunikasi. Karena itu melempar arti untuk si penerima pesan kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih. Ya, sih. Komunikasi verbal, non-verbal, terus apa ya? Banyak. Kalau misalnya antar orang itu komunikasi pada diri sendiri, oh biar lupa sih materinya. Padahal baru Fokus media soalnya dia. Padahal baru 6 bulan ya. Terus ya, pengalaman unik yang pernah kamu alami selama 6 bulan berkuliah? Di dunia perkuliahan gitu. Iya. Maksudnya, oke. Mungkin apa ya? Mana nih? Mungkin banyak sih, sampai nggak kepikiran. Yang paling kamu inget, ya, wih gila nih. Keren gitu. Waktu makrab angkatan. Makrab angkatan? Gila. Jurusan. Tapi kan banyak dong. Iya banyak. Banyak, katanya ratusan. Jadi kita makrab, aku tuh dapat kelompok. Jadi kita tuh tiap kelompok tuh dapat tema baju gitu loh. Dan kelompok aku dapat tema warna kuning. Golkar. Terus kita kayak ngomong-ngomongnya kayak gitu lah. Golkar ya, bagus. Dan kita tuh berkemah di salah satu desa di villa. Salah satu villa di mana ya? Cilongok. Iya, aku nggak tahu daerah-daerah. Aku juga nggak tahu banget itu sebelah mana sih lebih tepatnya. Dan itu ternyata banyak games kita tuh sampai ke bukit-bukit. Jadi kita ngelihat kota-kota tuh dari bawah. Jadi indah banget. Kamu tau gak sih kayak bukit Teletubbies gitu Iya. yang biasa di. Nah itu tuh di situ kelihatan banget dari bukit itu. Ya kayak ini bukit belakang sekolahnya Nobita Doraemon gitu kan? Iya kayak gitu lah. Kita bisa lihat kotanya.
literally kayak gitu, dan banyak lomba, dan ternyata kelompok aku tuh menang di semua gamenya. Kita juara 1. Itu tuh seru sih karena gamenya banyak banget. Aku nggak biasa, dari dulu aku ikut lomba kegiatan di SMP, SMA, SD, aku nggak pernah se-excited itu. Tapi pas kuliah kemarin makan kok kebakar banget semangat, jadi kayak seru aja. Mau kotor-kotoran juga nggak apa-apa gitu. Padahal dulu tuh mikir banget. Dan biasanya teman-teman ilkomnya juga ekspresif, asik Iya, gitu asik biasanya. banget. Ya, super asik. Dan biasanya punya ciri khas yang unik-unik gitu. Iya, punya ciri khas masing-masing. Apalagi membawa kekhasan daerahnya Iya, masing-masing. betul banget. Ternyata yang bikin aku gitu juga, ternyata di Unsut ini, yang aku tadi jurusanku ya, itu kita tuh banyak banget yang dari luar kota gitu. Malah orang Purwokerto sendiri tuh bahkan nggak lebih banyak Iya, gitu. betul sekali. Dari luar tuh banyak banget. Serius deh. Itu kaget. Kayak semua universitas deh. Mm. Kayaknya dari kelasku aja ya. Jadi Atmajaya Yogyakarta itu ada di Kabupaten Sleman. Anak Sleman sendiri tuh mungkin bisa satu atau cuma dua doang. Kalau kabupaten pinggiran-pinggiran Jogjanya itu Kulon Progo atau Bantul gitu mulai cukup banyak. Tapi yang mendominasi dari kelas itu ya malah ada orang-orang dari luar pulaunya. Dari Bali banyak, dari Papua, dari Pontianak, Padang, dan daerah-daerah yang selama hidupku itu aku nggak pernah dengar daerah itu gitu. Ya, apa ya, toli-toli itu dua kata lucu itu. Toli-toli itu sebuah daerah di Pulau Sulawesi. Temenmu ada nggak sih yang kayak dari daerah yang aneh gitu kamu dengar? Sejauh ini sih ada dari Riau, namanya Duri. Nama daerahnya Duri. Oh, tak kira nama dia Duri. Bukan kan? Nama Daerahnya Duri. Namanya Duri. Apakah itu jadi bahan ceng-cengan? Enggak sih. Enggak. Kita malah kayak, oh iya keren banget gitu. Tapi ya kalau misalnya aku gitu, itu biasanya terkendala dengan masalah aksen gitu biasanya. Oh, actually. Karena kita dari berbagai daerah gitu, logat Timur, logat ya Sumatera, logat mungkin suku Dayak yang ada di Kalimantan gitu, ketemu logat Ngapak ya kan, aku dari Cilacap itu yang Ngapak, terus ketemu logat Jawanya Solo, Jogja, itu bertabrakan tuh, dan orang-orang menilai aksen Ngapak itu lucu gitu. Sedangkan aku menilai aksen teman-temanku dari daerah-daerah ini juga lucu gitu. Kamu ada kayak semacam gitu nggak sih di perkuliahan di Unsut? Ada. Tapi Unsut kan Medan. Ngapak gitu kan ya, daerah-daerah yang masih Banyumasan gitu. Iya. Tapi justru kita jarang banget ngapak, itu mau masalahnya. Karena jarang banget aku dengar bahasa Jawa. Ada sih Iya, benar. dalam pergaulan gitu. Iya, lebih banyak bahasa Indonesia. Kayak kita nggak tahu nih dia orang Purwokerto beneran atau enggak gitu. Karena kita berkomunikasinya bahasa Indonesia Tapi banget. meskipun bahasa Indonesia, aksennya tetap kelihatan biasanya. Aku enggak sih. Enggak. Justru ada, tapi itu rata-rata yang dari Medan, dari Riau, dari Padang, itu tuh yang aksennya pasti beda banget. Tapi kalau untuk yang Purwokertonya sendiri nggak kelihatan banget kalau dia ngapak. Karena aku mungkin belum, tapi sejauh ini aku pun kenal yang luar logatnya nggak gitu loh, nggak ngapak banget. Kalau masalah logat gitu ya, biasanya kalau yang sering diceng-cengin itu logat Ngapak di kelasku. Karena aku juga suka ngebercandain Ngapakku kan. Jadi terkenal tuh kalau Nathan, sampai terkenal daerah Cilacap gitu. Ketika ditanyain, Nathan dari mana? Cilacap. Terus ya Cilacap tahu Nusa Kambangan, nah tempat narapidana tembak mati. Nah. Ya sedikit dark sih. Jokesnya dark sih. Ya. Terus dengan aksen Ngapak itu malah kadang suka aku bercandain, dan teman-temanku malah terhibur sih dengan kengapakan gitu. Biasanya mungkin ada sebagian orang yang berpikir kalau misalnya apa ya, kedaerahan itu sesuatu yang harusnya ditutup-tutupi karena malu, malah menurutku di ilmu komunikasi mereka malah mengedepankan kedaerahannya mereka gitu, malah menjadi ciri khasnya dia dalam ya pembeda dari teman-teman yang lain. Iya, benar. Terus skill apa yang paling kamu rasain terimprove ketika masuk Kuliah. kuliah? Public speaking. Ya, cara menata bahasa.
dan berbicara dengan orang lain, aku rasa udah mulai tertata sih, walaupun belum sempurna ya. Banyak presentasi nggak di kelas? Banyak banget. Saya gitu. Setelah itu tanya jawab. Iya. Dan biasanya kekritisan mahasiswa dilatih di situ Iya, gitu. betul banget. Ya kita mikir kayak kok dia bisa muncul pertanyaan gitu di otakku, kok aku enggak ya gitu. Terus biasanya ketika presentasi gitu ya, misalnya kira-kira kelompok berapa? 5, 4 gitu ya. Biasanya kamu kalau kuliah pakai mic nggak? Pakai mic. Mic-nya? Ada biasanya satu anak yang dominan dan selalu pegang mic biasanya. Ada sih. Biasanya ada tukang yang ngurusin nge-slide Iya, gitu doang. moderator. Terus ada bagian divisi yang badan riset ibaratnya. Aku Iya. kalau ngomong tuh, kalau misalnya kita cari referensi atau orang tanya apa, kita searching Google. Nah ada satu yang juru bicara itu, yang tukang megang mic. Di Unsur kayak gitu juga nggak? Prinsip kayak gitu, tapi kalau di kita kemarin presentasi itu kita kalau udah maju yaudah kita nggak buka HP. Kita nggak buka HP? Iya. Meskipun ditanyain gitu yang pertanyaan biasanya kan tajam dan harus dijawab dengan fakta gitu. Biasanya sih kalau misalkan dijawab, kita kan tergantung apa yang kita presentasiin sih. Setajam-tajamnya itu kita harus polanya berdiskusi di situ. Terkadang mungkin searching, tapi nggak yang ada tim sendiri buat searching, enggak sih, nggak sampai segitunya. Cuma ada biasanya kita tuh ada moderatornya kayak gitu, dibaginya gitu. Terus kita tuh yang presentasi harus seenggaknya dapat bagian ngomong sih. Tapi kalau misalkan Iya pasti pas ada. maju, Tapi pasti ada kelihatan yang anak yang dominan buat iya ngomong. ada. Kadang itu kita mau jawab tapi udah dijawab duluan, jadi kayak oh ya udah gitu. Iya Ada sih, ya kan, ada kan. Kayak Pasti kita ada. tahu nih, kita mau ngambil nih mic-nya, cuma kan gak enak juga gitu. Gimana cara kamu misalnya menurunkan ego gitu supaya tidak terlihat mungkin dominan adalah hal yang baik, tapi kalau terlalu mendominasi kan juga nggak baik gitu. Menekan egonya gimana supaya dominannya itu tetap sesuai batas gitu. Kalau aku pribadi, kalau aku udah ngerasa cukup sih, aku ngendaliin diri sendiri gitu loh. Soalnya aku ngerasa kalau misalkan ngendaliin orang lain kan nggak bisa nih, apalagi pendapat ataupun emosinya mereka kan. Jadi aku ngerasa kalau aku masih bisa untuk bertanya, aku ngerasa aku belum cukup nih. Misalkan satu pertanyaan ataupun aku belum dapat kesempatan, aku cari terus aja. Tapi Karena kamu di tipe sini, orang yang suka bertanya nggak? iya, banyak. Kamu sampai sama dosennya, udah kamu jangan tanya dulu, itu yang belum tanya dulu. Enggak sih, aku nggak seperti itu. Makanya aku bilang mengendalikan diri sendiri kalau sampai kita ngerasa cukup. Makanya pinter-pinter kita ngendaliin diri gitu loh, mengendalikan ego juga, emosi juga, itu kan penting. So kalau kita ngendaliin sekeliling, kita bilang, kamu kan udah dari tadi, kan nggak mungkin juga. Jadi bisa-bisanya kita diri sendiri. Kalau kita ngerasa udah cukup, udah pertanyaan ya udah cukup. Tapi kalau kita ngerasa satu cuma ya udah cukup. Kalau misalnya kita juga udah ngerasa cukup dengan kayaknya aku nggak perlu tanya deh, ya udah berarti kita udah ngerasa cukup kan itu. Ya udah dia aja gitu. Biasanya sih kalau aku berstrateginya itu kan ada poin keaktifan biasanya. Iya. Misalkan didapatkan dari pertanyaan, jadi suka tanya sama teman-teman yang lain juga. Tapi nanti pada akhir semester itu biasanya udah nih anak-anak yang udah kelihatan aktifnya stop dulu aja nih, anak-anak yang belum pernah tanya nih dibuka kesempatannya. Malah anak-anak yang nggak pernah tanya gitu sampai pada akhir semester itu malah ditutup sama dosennya, coba kamu tanya. Aku nggak sih. Enggak gitu. Dosen aku mempersilahkan bebas berekspresi, Karena kita tidak pede dengan nilai ujiannya. Jadi kita berharapnya dengan nilai keaktifan itu bisa menopang nilai kita. Beda ya sama negeri ya. Terus pandanganmu terhadap universitas swasta gimana ya? Anak-anaknya atau kampusnya nih? Ya secara umum aja berarti mencakup dua-duanya. Tergantung sih, kalau misalkan kita lihat dari fasilitas pasti terkenalnya dengan fasilitas bagus, gedung bagus, gitu sih. UKT mahal gitu sih. Iya. Sorry, tapi yang emang image yang orang tahu kan itu kan swasta. Yang Dan itu secara nyata garis sih. besar, iya itu nyata ya. Itu sih. Fasilitas gedung pasti bagus banget, fasilitas pendukung dan katanya dan mahal gitu aja. Iya bayarnya mahal. Ya itu sih. Sejauh ini ya. Ada nggak sih momen ketika selama berkuliah satu semester ini yang kayak paling capeknya kamu maupun tugas ataupun kegiatan gitu? Sejauh ini mungkin tugas, karena aku belum ikut kegiatan apa-apa sih, baru ya masih
belum sih, belum nentuin. Tapi kalau untuk tugas terkadang capek sih, enjoy aja sih sejauh ini. Cuma yang bikin capek kadang karena ngekos ya, bikin jadi ya gitulah. Asupannya Enjoy aja. kurang gitu. Iya. Berasa ngekos itu. Berasa banget. Kan jarang pulang. Terus kalau misalnya menurutku ya, ujian-ujian anak-anak ilkom yang pernah aku lakuin gak jauh-jauh dari esai, paper, makalah, video interaktif atau bentuk-bentuk praktik public speaking di depan orang maupun di depan kamera. Sampai yang selalu aku ingat selama 1 semester ini ya, itu tugas mata kuliah komunikasi terapan. Itu adalah mata kuliah kita membahas mengenai profesi-profesi apa yang kita akan jalankan kalau sebagai lulusan ilmu komunikasi. Nah di situ aku harus bikin paper ya, hasil wawancara dan analisa yang udah pernah bekerja di divisi-divisi yang komunikasi gitu. Nah, aku mewawancarai penyiar radio, salah satu ya divisi media kan. Nah itu aku udah saking cintanya mungkin sama laptopku ya, itu aku bikin di Microsoft Word nulis 22 halaman, totalnya mungkin 5.000 kata. Faron, kamu udah kuliah kan? Udah kuliah lebih lama. Menurutmu tugas 22 lembar itu umum nggak sih untuk seorang mahasiswa? Banyak, termasuk banyak. Kamu belum pernah ngalamin nggak? Nggak pernah ngalamin. Kan teknik lebih banyak praktek. Tapi laporan gitu nggak ada? Laporan, tapi kan juga ada batasan yang isi. Itu 22 lembar itu, kamu pernah ada tugas paling berat nggak? Ada. Apa? Liputan. Kita langsung turun lapangan ya. Gimana ceritain? Liputan kita mulai dari dokumentasi, kamera, lighting, Oke. narasumber, pengeditan, editing, terus channel yang bakal di-upload dan lain sebagainya, dikemas sebagai suatu channel berita. Iya. Itu dari kita sendiri. Dan kita belum ada basic nih. Jadi searching sendiri, guru dosennya cuma ngasih sebagai pengantar kita biar nggak kaget di semester atas-atasnya. Tapi kita kaget pasti kasih tugas itu kan? Kaget banget. Kita tahu apa-apa. Stres, 1 semester lah itu. Itu kita stres sih, kayak misalnya tiap hari kelompokan, tiap hari editing. Belum, yang paling sulit itu ngejar narasumber sih. Narasumbernya kan dari dosen. Oh gitu, dia susah sih itu. Kita nyesuaiin waktunya dan rata-rata si narasumber yang dikasih ke kita itu ketua jurusan. Jadi kita harus benar-benar nata bahasa, nata Orang skrip. penting, Ya, ya. skripnya, siapa yang jadi MC, lightingnya, kameranya. Terus kita tuh kayak bener-bener kayak dinilai dari segi visualnya, visual penempatan kamera. Terus pengeditannya pas udah jadi Ya, harus ada footage-nya, pengemasannya juga bagus, ya. sampai hasil produksi kita gitu loh. Kita bikin suatu produksi dari setiap kelompok itu, jadi diupload nanti di channelnya, gak usah gitu. Terus menurutku kegembiraan yang paling aku rasakan adalah ketika punya konsep di kepala, terus akhirnya konsep itu jadi barang jadi di depan mata gitu. Jadi sesuatu yang nggak nyata gitu, nggak kasat mata, tiba-tiba jadi kasat mata gitu. Kamu merasa jadi kayak bikin liputan itu sesuatu yang lagi gitu nggak? Iya sih. Seneng gitu. Seneng. Melihat Pas udah jadi. barang jadi gitu, dan mungkin hasil editing atau apanya itu produksinya bagus sehingga Iya. kamu anjirin aku puas dengan hasilnya. Iya. Pas udah jadi sih seneng ya, tapi pas prosesnya waduh Capek. sampai kehujanan. Oh gitu. Pulang sampai sore banget, datang pagi banget, kayak ya gitulah. Cuma itu proses sih, karena kita ngejalaninnya juga dengan tim, seru aja. Tapi apakah gantian atau misal jadi MC terus, yang divisi editing terus? Enggak sih, kayak gitu. Udah ditentuin dari awal. Oh gitu. Dan nanti berarti kayak misalnya ada kreditnya dong di akhir Iya, ada misalnya kredit, ya. MC ini. Moderator dan lain sebagainya, kameramen, editing gitu-gitu. Oke. Satu kalimat ketika aku bilang ilmu komunikasi unsur apa yang terbesit? Kece. Kenapa kece? Karena kita, ya aku ngerasa kita kece aja, keren. Biasanya pakaiannya lebih termasuk lebih stylish nggak sih daripada? Iya, waduh iya banget sih, fashionable lah kita tuh. Terus kita open minded ya. Iya.
nggak tahu sih, tapi ya dilatih gitu. Ya dilatih teknik untuk open minded ya, walaupun ya tergantung pribadi sih. dan menghargai Iya. pendapat orang. Dan apa yang kamu rasain ya ketika tiba-tiba masuk ke diskusi yang menurutku berat di kuliah gitu? Biasanya kan orang-orang kritis kan berkumpul nih, terus gila obrolannya gini banget, berat gitu. Kamu bisa gabung nggak sih dengan obrolan ini? Sejauh ini juga bisa sih. Bisa. Tadi ya. Kadang yang nyelutuk topik ya tanpa aku sadari aku yang nyelutuk topiknya malah. Jadi kayak bisa aja menyesuaikan. Kan yang penting pengetahuan kita, makanya pengetahuannya harus luas. Terus terkait kepolitikan gitu, apakah sering dibahas? Iya, gitu sering ya? juga. Meskipun di luar jam kuliah. Iya, kayak di kantin lagi makan Iya, tiba-tiba betul. bahas itu jadi gitu sih. Iya. Kita emang kena ya namanya juga fakultas ilmu Iya. sosial lagi politik ya. Kayak kepolitikan juga sesuatu yang harus dikaji banget sih. Terus ini ada nggak sih ini nih tokoh dulu, tokoh yang jadi panutan dan idola kamu, Ada sih. siapa dan kenapa? Najwa Shihab. Apa sih? Dia Oke, kenapa? awalnya nggak kepikiran dia, cuma waktu aku ospek kampus dia itu diundang buat kita. Jadi dia berbicara, terus dia say hi dan ada sesi tanya jawab juga dari kita. Nah, misalkan kita di Iya. auditorium kan dan dia ternyata diundang juga. Jadi mulai dari situ aku ngerasa setiap kan pas akhiran sesinya dia kita udah wawancara apa, dia ada penyampaian pesan gitu kan untuk Iya. mahasiswa dan lain sebagainya. Misalnya dari jiwanya dia kan jurusan hukum ya, lulusan Hukum, anak hukum ya, hukum, tapi bukan ketika bekerjanya jurnalistik. di jurnalistik. Iya, nah itu sih kayak maksudnya dari cara dia mengembangkan apa sih pola pikir dan prospeknya dia gitu loh tentang dunia saat ini untuk anak milenial, untuk anak mahasiswa itu kayak keren banget sih. Jadi kayak panutan aja, mulai dari dia cara menyusun kata-katanya, menyusun jurnalnya dia itu kayak keren dan menarik gitu. Jadi suka. Kalau misalnya salah satu tokoh yang kamu ya tokoh komunikasi yang melalang buana di media sekarang ini salah satunya Najwa Shihab Iya, yang kemampuan berbicaranya bagus. iya, tertata. Enggak, pasti banyak ya, pasti banyak. Cuma kan pasti setiap orang punya favoritnya masing-masing. Kalau dari aku pribadi aja sih ya. Tapi pasti ada lagi yang mungkin yang lain apa gitu. Semuanya bagus menurut aku. Cuma tergantung balik lagi diri sendiri. Terus ada nggak quotes yang bisa dibagikan ke teman-teman yang meneguhkan diri kamu sampai saat ini? Sebenarnya nggak ada quotes yang spesifik sih. Cuma mungkin pesan aja ya, pesan aja kali ya. Iya, Kalau boleh. kata-kata nggak bisa. Intinya kita tuh harus belajar mengenal diri sendiri ya sebelum kita belajar membuka diri kita sendiri untuk dunia luar gitu. Untuk kita beradaptasi dengan lingkungan dan sebagainya, kita harus mengenal diri sendiri, apa yang kita mau, apa yang kita tuju, apa yang sebenarnya passion kita gitu. Jadi ketika kita udah di luar nanti, kita tuh nggak mudah terpengaruh. Kita udah tahu apa yang kita tuju, kita udah tahu siapa diri kita udah tahu apa yang kita mau. Jadi jalannya tuh jelas gitu sih. Walaupun mungkin nggak mulus ya, pasti ada struggle-nya dan sebagainya. Tapi selama kalian udah mengenali diri kalian sendiri, apa yang kalian mau, jati diri kalian ya, menjalaninya pasti bisa sih, enjoy dan berdoa sih. Itu paling penting di atas segala-galanya dah. Kalau menurutku sih ada kata-kata bermimpilah secara spesifik, karena mimpi yang spesifik itu kelak akan jadi bencana. Dan kalau kita mimpinya secara spesifik kan ibaratnya ya kita tahu betul-betul apa yang kita mau dan semoga kelaknya akan apa ya terrealisasikan gitu kan. Oke. Secara singkatnya love yourself lah. Terima Selalu. kasih Maria sudah memberikan peneguhan kepada teman-teman. Mohon maaf juga kalau misalnya selama obrolan tadi ada yang menyinggung menyinggung hati teman-teman. Kami tidak ada niatan sedikit pun untuk menyinggung
Bandung, dan silahkan teman-teman kalau misalnya suka dengan konten seperti ini bisa subscribe dan like, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dan kalau misalnya kalian tanya kenapa opening kayak gini ya, namanya juga mahasiswa. Dadah.